Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wal aunu minallah wa ma taufiquna illa billah. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Wa ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hadratal mukarramin, jamaah salat zuhur Masjid Al-Muqarrabin yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih puasa, yaitu tentang rukun puasa yang pada pertemuan sebelumnya sudah saya singgung sedikit, namun perlu ada yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu untuk kita semuanya sehingga bisa menghadirkan puasa tahun ini lebih baik lagi dengan mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu al-musannif, pengarang kitab At-Taqrirat ini mengatakan, arkanus siyami ithnani. Rukun puasa itu ada dua. Jadi setiap amalan ibadah itu memiliki rukun. Salat ada rukunnya, puasa ada rukunnya. Berapa rukun puasa kata musannif? Ada dua. Yang pertama an-niyah, niat. Jadi kalau seandainya rukun ini gugur, maka ibadahnya pun gugur. Artinya gugur, tidak sah, tidak mendatangkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata musannif ar-ruknul awwal an-niyah. Rukun yang pertama adalah niat. Sawa'un kana fardhan aw naflan. Sama saja puasanya itu fardu atau wajib atau puasanya itu sunnah. Semuanya wajib diniatkan supaya bisa mendatangkan pahala. Apa dalilnya? Jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Innama sesungguhnya, al a'malu amalan-amalan itu binniyat, harus diawali dengan niat. Pertanyaannya kenapa? Dijelaskan oleh para ulama, makna hadis ini la tasihhul a'malu illa binniyat. La tasihhu, tidak sah, al-a'malu amalan-amalan ibadah yang Allah perintahkan itu illa binniyah, kecuali dengan niat. Maka puasa di dalam agama Islam itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Apa bedanya niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah? Pertama, perbedaannya adalah di waktu niatnya. Kalau puasa wajib jelas, Rasulullah SAW pernah menegaskan, man lam yubayyitin niyah fala siyamalah. Siapa yang enggak berniat di malam hari, artinya di malam hari yakni ba'da maghrib sampai menjelang waktu subuh, dia tidak berniat, fala siyamalah, maka tidak sah puasanya. Ini yang wajib. Jadi yang wajib waktunya dari ba'dal maghrib ila ma qabla subuh. Dari setelah maghrib sampai sebelum waktu subuh niatkan. Kenapa? Karena kalau tidak niat gugur puasanya, tapi tetap wajib menahan puasa. Bu, jadi kalau ada yang niatnya terlewat, puasanya tidak sah, tapi tetap wajib nahan puasa. Puasanya tidak sah, tapi tetap wajib menahan puasa. Lalu waktu niat puasa sunnah bagaimana? Para ulama mengatakan, ulama fikih Syafi'i khususnya,
Waktu terakhir niat puasa sunnah adalah sebelum waktu zawal. Waktu zawal itu sebelum masuk waktu zuhur. Misal, di antara bapak-bapak di luar Ramadan terbiasa puasa sunnah misalnya, atau ingin puasa sunnah, kebetulan dari ba'da subuh sampai jam 9 belum makan, boleh nggak niat puasa sunnah di situ? Boleh. Jam 10 boleh. Jam 11 boleh. Sebelum waktu zuhur 1 detik 2 detik tetap boleh. Tapi kalau sudah masuk waktu zuhur, tidak boleh niat puasa sunnah dalam madhab fikih Syafi'i. Nah, ini perbedaan antara niat waktunya, antara puasa yang wajib dengan puasa yang sunnah. Selanjutnya perbedaan dari sisi apa? At-ta'yin. Ta'yin itu ditentukan puasanya. Halo Pak, kita ada di bulan Ramadan, maka niat puasanya itu wajib kesebut Ramadannya. Jangan niat puasa begini, saya niat puasa karena Allah Ta'ala. Tidak sah. Wajib ditentukan Ramadannya, wajib ditentukan puasanya. Karena kita di bulan Ramadan, maka kita tentukan jenis puasanya apa. Oh iya, puasanya Ramadan, maka niatkan nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan. Ada kata-kata Ramadan. Saya niat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Maka itu diikat. Kalau niatnya nawaitu siyam lillahi ta'ala, saya niat puasa karena Allah Ta'ala, batal puasa Ramadannya dan dia wajib mengqadanya, plus wajib menahan lapar dan haus sampai waktu maghrib. Jadi yang kedua, selain tadi perbedaan di waktu kapan niatnya, yang kedua puasa wajib harus ditentukan. Puasanya apa? Sedikit informasi. Puasa yang wajib di dalam fikih ada berapa? 1. Puasa Ramadan. 2. Puasa qadha. 3. Puasa kafarat. 4. Puasa nazar. Maka ketika ada di antara hadirin hadirat punya nazar, punya qadha, punya apalagi bayar kafarat. Pada saat itu ketika dia ingin membayar qadhanya, membayar nazarnya, membayar kafaratnya, dia wajib tentukan. Misal ada orang niat, kalau saya tahun ini naik jabatan, saya nazar, saya mau puasa Senin Kamis 1 bulan. Saya mau puasa Senin Kamis 1. Maka pada saat itu niat puasanya bukan puasa sunnah, tapi puasa nazar Senin Kamis, dan harus ditentukan. Nawaitu shauman nadhri yaumal itsnaini lillahi ta'ala. Saya niat puasa nazar pada hari Senin karena Allah Ta'ala. Ketika Kamis, saya niat puasa nazar hari Kamis karena Allah Ta'ala. Bagaimana kalau tidak diniatkan? Tetap wajib nazar. Kenapa? Tadi tidak ditentukan jenis puasanya. Nah, ini yang membedakan antara puasa sunnah dengan puasa yang wajib. Yang kedua, dari sisi penentuan jenis puasanya harus ditentukan. Kalau puasa sunnah bebas. Rasulullah SAW dalam satu keadaan pernah bertanya kepada Siti Aisyah, wahai istriku, ini pagi-pagi Pak nanyanya, mungkin Bapak pernah bertanya juga seperti ini. Kalau bahasa kitanya mungkin sayang, mah, ummah, mami, atau siapa gitu ya. Kalau baginda Nabi nanya ke Aisyah, wahai Aisyah, apakah kita punya makan pagi hari ini? Tuh bayangin Rasulullah menanyakan apakah ada makanan pagi hari ini. Bisa kebayang bagaimana kehidupan Rasulullah. Apa kata Aisyah? Gak ada ya Rasulullah. Kata Nabi, menjawab respon Aisyah, kalau begitu saya puasa hari ini. Puasa yang dimaksud adalah puasa sunnah. Tidak ditentukan sunnah Kamiskah, sunnah Seninkah, tidak. Tapi sunnah mutlaqah. Maka puasa sunnah tidak perlu ditentukan jenis puasanya.
Selama kita belum makan dari ba'da subuh sampai sebelum waktu zuhur, niat puasa sah. Dan pahalanya, Masya Allah, kata baginda Nabi SAW, man shoma yauman fi sabilillah, siapa yang puasa sunnah satu hari karena Allah, kapanpun puasa sunnahnya, ba'adallahu an wajihi an-nar sab'ina kharifah, Allah akan menjauhkan jasadnya dari sengatan api neraka yang jauhnya kurang lebih 70 tahun. Tuh, orang kalau puasa sunnah aja pahalanya seperti itu. Bagaimana puasa Ramadan? Nah, ini terkait dengan niat di dalam puasa. Rukun pertama niat. Innamal a'malu binniyat. Selanjutnya, Allah, yang menjadi rukun dalam puasa adalah al-imsak an jami'il mufattirat, yaitu berusaha menahan diri dari segala macam bentuk hal-hal yang membatalkan puasa. Kemarin sempat saya singgung tuh hal-hal yang membatalkan puasa secara garis besar. 1. Makan. 2. Minum. 3. Hal-hal yang berkaitan dengan syahwat atau hawa nafsu. Ini hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Namun di sini ada informasi daripada musannif radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada keadaan orang ketika dia dalam keadaan ini dia tetap bisa lanjut puasanya. Siapa orang-orang tersebut? Ada 3, Pak. Kalau mungkin Bapak dalam keadaan ini, maka Bapak nanti kalau merasakan hal ini atau dalam keadaan ini tetap lanjut puasanya. Siapa mereka? Pertama, 1, makan atau minum karena lupa. Biasanya ini kejadian di awal-awal Ramadan nih. Insya Allah udah 10 Ramadan gak ada yang lupa ya. Tiba-tiba pagi-pagi ngopi, ngambil rokok sambil megang HP. Pak puasa, oh iya lupa. Nah, kayaknya kalau udah 10 Ramadan gak mungkin. Di awal Ramadan mungkin. Maka ketika di awal-awal Ramadan ada mungkin di antara kita makan atau minum karena lupa, maka pada saat itu dia langsung melanjutkan puasanya. Yang sudah kemakan bagaimana Ustadz? Nggak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Maka 1, keadaan orang yang lupa itu dimaafkan. Orang yang lupa dimaafkan. Lupa makan, lupa minum, padahal dia lagi puasa wajib. Lanjut puasanya. Kalau ada sisa-sisanya, jangan udah misalnya ada yang ditegur nih, puasa, oh ya nanggung dah, dagingnya digigit lagi. Nah, yang kalau udah diingetin langsung dilepehin, langsung dikeluarkan. Oh, yang merokok berarti rokok membatalkan. Naam, rokok membatalkan. Rokok kenapa? Karena kalau rokok itu dikumpulkan asapnya akan membentuk sesuatu yang masuk ke dalam jauf, kerongkongan, dan itu membatalkan. Maka ketika ada yang merokok misalnya tiba-tiba, puasa, astagfirullah, lempar rokoknya, buang asapnya, jangan makin dimain-mainin, jangan, batal. Bolak-balik kerongkongan itu. Ini yang pertama. Orang yang lupa ketika dia makan atau minum boleh lanjut puasanya tanpa harus mengqadha. Yang kedua, golongan yang tetap boleh melanjutkan puasa adalah orang yang terpaksa. Misalnya dipaksa makan. Tapi insya Allah dulu ada kejadian seperti itu zaman-zaman sahabat. Orang dipaksa untuk berbuka, dipaksa untuk keluar dari agama Islam, akhirnya melakukan hal tersebut. Kalau ada orang-orang yang terpaksa, dipaksa artinya sama orang yang punya kekuatan, misalnya buka puasa kamu, maka pada saat itu dia berbuka. Setelah dia berbuka kemudian dia lanjut puasa, boleh. Yang kedua tuh, orang yang dalam keadaan terpaksa, ini boleh melanjutkan puasanya. Yang ketiga, siapa orang yang tetap boleh melanjutkan puasanya? Di sini dikatakan orang yang boleh melanjutkan puasanya adalah orang yang bodoh tentang ilmu puasa. Al-jahil katanya. Orang yang nggak punya ilmu tentang fikih puasa. Tapi disyaratkan oleh para ulama. Apa syaratnya? 1, man nasya'a ba'idan 'anil ulama. Orang yang bodoh tersebut
memang betul-betul kehidupannya jauh dari ulama. Tinggal di gunung. Cuman dia punya dengar dalam Islam itu ada puasa. Cuman dia nggak tahu tata cara puasa. Maka pada saat itu ketika dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, dia tetap lanjut puasanya ketika ada yang memberitahunya. Contoh misal Pak Gondo tinggal di daerah pegunungan. Misal Pak. Kemudian saya lagi main ke gunung. Saya puasa, Pak Gondo puasa. Tapi tiba-tiba Pak Gondo melakukan hal yang membatalkan puasa. Contoh ngerokok. Di gunung karena dingin ngerokok. Di tengah hari bolong puasa. Saya bilang, Pak, itu membatalkan puasa. Saya nggak tahu Pak. Orang kampung sini biasa. Ada ulamanya? Nggak ada. Maka pada saat itu Pak Gondo wajib melemparkan stop dari rokoknya, kemudian lanjut puasanya. Wajib qada tidak? Tidak wajib. Selama betul-betul tidak tahu tentang fikih puasa. Nih. Syarat yang pertama, betul-betul tidak tahu atau jauh daripada ulama-ulama yang bisa mengajarkannya fikih puasa. Yang kedua, siapa? Orang yang dikatakan masuk dalam kategori orang yang bodoh, artinya yang tidak mengetahui fikih puasa, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam, mu'alaf. Orang-orang mu'alaf ketika bersyahadat, kemudian masuk bulan Ramadan, tiba-tiba melakukan hal yang membatalkan puasa. Pada saat itu mereka yang betul-betul baru masuk Islam, kemudian puasa, kemudian melakukan hal yang membatalkan puasa, ketika diberitahu dia boleh tetap melakukan puasanya, melanjutkan puasanya tanpa harus mengqadha. Nah ini kategori keadaan orang yang apabila melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi dia tetap boleh melanjutkan puasanya tanpa harus mengqadha. Nah ini mudah-mudahan jadi ilmu. Nanti kalau mungkin ada tetangganya, ada saudaranya, atau siapapun yang ada di sekitarnya melakukan hal-hal, kita tanyakan dulu. Kamu tahu nggak fikih puasanya? Ini benar-benar nggak tahu. Ya sudah, lanjut. Tapi kalau pura-pura nggak tahu, berarti itu urusan dia sama Allah. Kalau dia pura-pura nggak tahu, padahal dia tahu, itu urusan dia dengan Allah. Yang jelas dia masih punya tanggungan untuk mengqadha puasanya. Nah, selanjutnya ada hal yang perlu disampaikan terkait puasa adalah bagaimana ketika seseorang melakukan safar. Contoh, kita di Jakarta pengen berangkat ke negara lain. Kita berangkat dalam keadaan puasa. Pas sampai negara lain, itu udah berbuka. Padahal di jam kita Jakarta itu masih siang. Bagaimana hukum puasanya? Kata para ulama, ikut waktu di mana kota tujuan kita berbuka. Tuh. Supaya jadi ilmu nih. Yang biasa melakukan safar perjalanan, entah naik pesawat ke negara lain, ya. Ketika sampai di negara tersebut, waktu menunjukkan misalnya di sana waktu berbuka, padahal di Jakarta masih jam 13 atau jam 14 atau jam 15, artinya jam 3 siang. Pada saat itu mereka boleh ikut berbuka sesuai dengan waktu negara tujuannya. Ada keadaan yang berbeda. Contoh, guru kami dari Mesir itu melakukan perjalanan misalnya ke Indonesia. Transitnya hampir lama. Sampai misalnya di Qatar masih siang, balik lagi ke Indonesia itu mundur. Lalu bagaimana puasanya? Boleh nggak buka puasanya di atas pesawat? Kata para ulama, kalau seandainya waktunya itu sudah lebih dari waktu yang biasa orang berpuasa, maka dia boleh berbuka di atas pesawat dengan syarat. Pada saat itu memang waktunya sudah menunjukkan waktu maghrib. Ini coba jadi perhatian. Kalau ada yang melakukan perjalanan safar,
kemudian transit A, transit B, tetap mau puasa ceritanya nih. Padahal orang safar boleh dapat rukhsah nggak puasa, tapi dia pengen tetap puasa karena apa? Sering jalan-jalan. Saya malu sering jalan-jalan ngambil rukhsah mulu. Ya sudah, saya mau puasa. Pas puasa ternyata transit ke sini, waktunya akhirnya mundur maju, sehingga waktu puasanya itu mungkin lebih dari waktu normal. Boleh nggak dia buka puasa di atas di atas pesawat? Dikatakan oleh para ulama, selama di pesawat itu menunjukkan waktu ghurub, waktu malam hari lah secara umum, maka pada saat itu dia boleh berbuka. Nah, kemudian kaitan dengan ini, mohon maaf mungkin saya sering ditanyakan oleh beberapa kawan-kawan di majelis-majelis ilmu tentang apa? Bagaimana hukum puasanya orang-orang yang ada di kutub? Yang mana kadang malamnya itu 6 bulan, bahkan siangnya 6 bulan, mataharinya pun kadang gak kelihatan. Bagaimana hukum puasa mereka? Sebab di antara mereka ada yang muslim. Kata para ulama fikih, termasuk guru-guru kami di Al-Azhar Asy-Syarif di Mesir, mengatakan waktu mereka yang dalam keadaan negara seperti itu, puasanya ngikut waktu Mekah. Ngikut waktu Mekah. Anggaplah sekarang kita di kutub utara. Sekarang jam 1. Beda antara Mekah dengan Jakarta itu kurang lebih berapa? 4 jam. 4 jam. Misal di Jakarta udah gelap. Di sana itu udah waktunya sahur. Maka kita ngikut sahur dengan waktu Mekah. Kemudian di Mekah berbuka malam. Di sini siang hari bolong, misal jam 12 siang. Jam 12 siang, maka pada saat itu kita ikut berbuka meskipun masih kelihatan siang. Ini untuk negara yang memang waktu siang dan malamnya kadang berubah-ubah panjang. Kadang 6 bulan siang, 6 bulan malam, atau kebalikannya. Untuk keadaan-keadaan masyarakat muslim yang tinggal di tempat-tempat seperti ini, kata para ulama kita, cara paling tepatnya adalah ngikut waktu Mekah. Misalnya sahurnya di siang hari, tapi di Mekah itu subuh, sahur. Bukanya siang hari, di Mekah udah malam, buka. Yang penting ikut waktu kota Mekah. Nah, ini kaitannya dengan perubahan tempat dan waktu, serta orang-orang yang boleh tetap melanjutkan puasa dengan keadaannya masing-masing. Selanjutnya musannif masuk ke dalam pembahasan sunnah-sunnah di dalam puasa. Saya tidak akan membacakan secara utuh. Saya kira yang penting-penting saja yang kiranya bisa kita amalkan di bulan Ramadan ini. Apa sunnah puasa? Yang pertama, ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Saya sempat singgung di pertemuan pertama, yang membedakan antara puasa kita dengan puasa umat terdahulu adalah kita disunnahkan untuk menyegerakan berbuka. Umat terdahulu kebiasaannya entar aja bukanya. Maka Nabi SAW ingin berbeda syariatnya. Nabi sunnahkan umatnya berbuka ketika berbuka agar menyegerakannya. Ini yang pertama. Yang kedua, sahur. Jangan ditinggalkan sahur. Ini sunnah yang di dalamnya ada keberkahan. Bahkan kata para ulama, keberkahan yang dimaksud orang yang sahur sebelum puasa dengan orang yang tidak sahur beda rasanya. Silahkan dicoba. Maka ketika Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah, bersahurlah kamu, sesungguhnya di dalam sahurmu ada keberkahan. Keberkahan yang dimaksud diantaranya ada kekuatan tersendiri daripada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Mau nyoba makan besok nih, saya puasa besok nggak sahur. Rasanya beda. Meskipun sahurnya cuma pakai air putih, meskipun sahurnya cuma pakai 3 korma, meskipun sahurnya cuma pakai minum energen, itu kadang karena Nabi mengatakan di dalamnya ada keberkahan, itu beda rasanya dengan orang yang tidak melakukan sahur. Nah, selanjutnya apa yang menjadi sunnah ketika berpuasa, yaitu kaitan dengan berbuka. Ini perlu kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu pengetahuan. Kita dianjurkan ketika kita berbuka berdoa. Ada pertanyaan menarik, Ustadz, kapan kita berdoa buka puasa?
Makan dulu baru doa buka puasa, atau doa buka puasa dulu baru makan? Ayo. Jawabannya apa? Lihat lafaz doanya. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, karenamu aku telah berpuasa. Wa bika aftartu. Dan karenamu juga aku bisa berbuka. Artinya doa ini dibaca setelah makan. Setelah apa, Pak? Jadi setelah makan, apa yang anjurannya? Cari korma, Pak. Kalau nggak ada korma, cari air putih. Kalau nggak ada air putih, baru cari yang kata para ulama yang manis-manis, asal, kolak, apa deh pokoknya, teh manis, es campur, es teler, es doger, yang manis-manis. Tapi afdolnya, Pak, berdasarkan hadis Nabi, tamer sama air putih. Saya ulangi lagi. Nabi mengatakan apa? Berbukalah kamu dengan tamer atau air putih. Kenapa? Fa innahu tahurun, kata Nabi. Tamer atau kurma dengan air putih itu bisa membersihkan perut kita, Pak. Yang mengatakan bukan saya, tapi baginda Nabi SAW. Sallu ala Muhammad. Selanjutnya, yang ingin saya sampaikan tentang sunnah berdoa, Pak, tolong bedakan antara doa berbuka puasa sama doa mustajab ketika berbuka. Beda. Doa berbuka puasa tadi, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa berbuka puasa. Ada doa mustajab ketika Nah, kalau doa mustajab ketika berbuka, Bapak boleh doa ketika dengar azan. Karena kata baginda Nabi SAW, da'watus shaimi la turad. Doa orang yang berpuasa itu tidak tertolak. Kapan? Inda fitrihi, ketika dia berbuka. Maka ketika waktu berbuka datang, Bapak boleh berdoa. Doa yang terbaik, Pak. Doanya mustajab, kata Rasulullah. Yang pengen punya anak, doa. Yang pengen punya kerjaan lebih baik lagi, doa. Yang pengen keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, doa. Yang pengen punya rumah sendiri, doa. Yang pengen A, pengen B, pengen C, anak-anaknya biar A, B, C, doa. Itu waktu mustajab. Jangan kegiroan, kata orang Betawi. Apa aja dibeli sebelum buka. Kolak. Gorengan, jangan lupa risolnya 5. Diamin, padahal pas baru makan 1 risol, kenyang. Dia lupa ada waktu mustajab. Maka ini kita udah 10 hari lewat nih, ya. Maka kita berharap nih, setiap berbuka ini Allah ngijabah doa-doa terbaik kita. Doa. Maka ketika waktu berbuka ada 2 doa tuh. Doa berbuka puasa sama doa apapun di mana kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Tuh. Terakhir terkait dengan doa, mohon maaf, ada sebagian kelompok mengatakan jangan baca doa ini lagi. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, hanya dengan alasan ini hadis dhaif. Saya kasih ilmu, Pak. Dalam kajian ilmu hadis dhaif tetap boleh diamalin, Pak. Perlu bukti. Buktinya ada di muqaddimah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Imam Nawawi menukil sebuah ungkapan bahwasanya apa? Wa qad ittafaqal ulama'u ala jawazil amali bil haditsidh dha'ifi fi fadailil a'mali. Kata Imam Nawawi, dan ulama sepakat nih, yang ngomong bukan saya. Tapi Imam Nawawi mengatakan ulama sepakat boleh mengamalkan hadis dhaif. Tuh, boleh ngamalin hadis dhaif fi fadailil a'mal, dalam hadis-hadis keutamaan. Doa itu keutamaan, Pak. Maka boleh kita doa Allahumma laka sumtu. Sebab ada kelompok yang mengatakan jangan doa ini. Kita cuma ngamalin hadis-hadis yang sahih saja. Allah, kalau begitu Imam Bukhari, kalau saya boleh jujur, di dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu ada hadis dhaif. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari ada hadis dhaif. Tapi yang dhaif disebutkan oleh Imam Bukhari naik derajatnya menjadi sahih.
Artinya Imam Bukhari pun tetap mengamalkan hadis dhaif. Lalu kenapa kita terbawa dengan kelompok yang mengatakan tinggalkan hadis dhaif, hanya pakai hadis sahih saja? Allah, mazhabnya para ulama mengamalkan hadis dhaif dan mengamalkan hadis yang sahih. Yang nggak boleh diamalin apa? Hadis palsu, itu yang nggak boleh diamalin. Kalau hadis dhaif masih boleh diamalin. Maka kalau mau ngamalin 2 hadis adalah yang pertama, hadis dhaif tadi, Allahumma laka sumtu, itu dhaif. Boleh dibaca, silahkan dibaca. Ada hadis sahihnya Ustaz, ada. Apa doanya? Zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini lafaz hadis yang sahih dari Rasulullah. Berbuka puasa Nabi baca ini. Hadisnya sahih, tapi dalam riwayat lain yang dhaif Nabi juga baca doa kita. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maka ketika berbuka sekedar mengingatkan saja. Jangan sia-siakan doa-doa terbaik kita. Saya kira cukup sampai di sini. Kalau memang ada pertanyaan silakan. Nanti saya akan lanjutkan hal-hal yang terkait dengan sunnah-sunnah ketika berpuasa. Yang paling penting Pak, sebagai pengingat, saya pernah mengingatkan di pertemuan pertama, kalau bisa memberikan makanan berbuka kepada sesama, lakukan. Saling berbagi. Ane yang bayarin ente kolak dah, ya udah ente yang bayarin ane bakso ya. Itu saling membagi berbuka Pak. Itu Bapak dapat pahala 2 puasanya. Karena kata baginda Nabi, siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti yang berpuasa. Artinya kalau kita saling, ya udah, yang beliin kopi ente ente apa? Bakso ya, itu saling. Maka pada saat itu Bapak dapat pahala puasa 2. Untung lagi. Kalau yang punya rezeki lebih, kemudian di rumahnya dekat musola, taruh Pak, 1 dus, 2 dus aqua. Buat siapa Pak Haji? Buat orang buka. Buat siapa nih Bang? Buat orang buka. Taruh. Itu setiap tegukan airnya itu akan mengalir pahala-pahala yang tanpa kita duga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini saja ingin saya sampaikan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan hal-hal yang terkait dengan sunnah puasa sampai ke permasalahan hal-hal yang membatalkan dan dimakruhkan di dalam puasa. Wallahu taala a'la wa alam. Ada pertanyaan kiranya? Kalau tidak ada saya tutup. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya tutup. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan kita selalu bisa lebih baik lagi. Kita hadirkan semata-mata imanan billah, karena kita iman kepada Allah, wahtisaban, dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa juga mungkin di antara sahabat kita, kerabat kita ada yang sedang sakit. Mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Ramadan, keberkahan bulan puasa, keberkahan majlis kita, Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبنفحة الفاتحة تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.